Halo, halo semuanya. Nah, halo dimanapun kalian berada. Nah, jadi pada video hari ini, saya Vincentius Charles Mainat dengan NRP 0711194038 akan menjelaskan kepada kalian mengenai automatic parking system dengan metode sequence charge seperti judul di atas ya. Nah, seperti situ ya judulnya. Nah, seperti itu di atas. Nah, automatic parking system yang kita maksud di sini itu mungkin bisa kalian lihat dari ilustrasi yang saya tunjukkan ini di atas ini. Jadi ada tempat parkir yang memiliki palang parkir seperti yang ada di gambar. Itu harusnya bisa gerak, cuma di sini nggak bisa gerak. Nah, video ini juga merupakan pemenuhan dari tugas di mata kuliah otomasi sistem EE 184522 dengan dosen saya Pak Eka Iskandar, SPMP. Ya, halo Pak. Jadi seperti ini wajah saya, teman-teman bisa dilihat. Ya, semoga senang melihatnya. Oke, jadi gini teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh ke jenjang yang berikutnya, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu sistem yang dimaksud itu seperti apa. Nah, itu sistem yang dimaksud seperti apa. Coba saya kecilkan terlebih dahulu wajah saya, dan saya pindah ke atas. Nah, sudah lebih enak. Oke, jadi penjelasan dari sistem. Pada awalnya, kita asumsi ini kita menggunakan mobil ya teman-teman, parkiran mobil. Dan yang pertama, pengendara masuk ke area parkir dengan kecepatan maksimum 25 km per jam. Ya, jadi ini menurutku logis karena nggak etis kalau kita menyetir ke parkiran dengan kecepatan 100 km per jam, teman-teman. Itu namanya nabrak. Dan kecuali kalian main GTA, jadi boleh aja. Tapi di sini kita maksimum 25 km per jam. Itu jadi kita cukup pelan. Untuk apa? Untuk sensor long range RFID reader mengenali RFID tag pada dashboard mobil dan divalidasi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, sekarang ada teknologi yang bernama RFID reader dan RFID tag. Itu ditempelkan pada bagian tubuh mobil, seperti ilustrasi, maksudnya ke sini ya, seperti ilustrasi di samping ini. Jadi itu semacam stiker yang menunjukkan data mobil, kemudian nanti akan diatur di sistem seperti itu. Nah, jadi nanti akan dibaca oleh semacam RFID reader itu seperti kamera CCTV mungkin di bagian atas, kalau di bagian atas ya. Dan kemudian sistem akan mencarikan slot parkir yang kosong dan bisa Anda tempati seperti itu. Itu semuanya otomatis. Kemudian motor AC1 akan mengoperasikan palang parkir sehingga palang terangkat. Jadi karena kita otomatis teman-teman, kita menggunakan motor untuk mengangkat palang pintu masuk seperti itu. Dan kita kasih nama motor ini AC1. Limit Switch 1 dipasang untuk menghentikan gerakan motor bila palang sudah terangkat maksimal. Nah, jadi teman-teman, palang ini kan tidak mungkin terangkat sampai seterusnya, teman-teman. Kalau seterusnya berarti kan nanti nabrak atau nanti patah. Nah, jadi kita memerlukan sebuah sensor untuk menentukan batas maksimum dari palang itu terangkat. Nah, kita menggunakan namanya limit switch. Itu semacam ya switch biasa ya, untuk menghentikan gerakan motor bila sudah maksimum. Kemudian mobil masuk tanpa mengambil karcis parkir karena otomatis. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita memerlukan sensor proximity 1 untuk mengidentifikasi mobil telah masuk dan kembali menggerakkan motor AC1 untuk menutup palang. Nah, palang ini sampai kapan terbuka? Pastinya kan kalau otomatis kan nggak ada orangnya, nggak ada yang memberitahu palang kalau sudah masuk mobilnya. Oleh karena itu, kita memerlukan sensor yang dinamakan sensor proximity. Sensor proximity ini kalau mungkin yang juga kalian sudah searching, itu semacam sensor yang menembakkan sinar laser, dan itu akan mengidentifikasi adanya benda atau di sini mobil ya, yang sudah melewati laser tersebut. Dan itu akan mengaktifkan sensor seperti itu. Nah, itu akan menggerakkan AC1, motornya lagi, untuk menurunkan palang, di mana ada lagi limit switch 2 untuk mengidentifikasi kalau palangnya sudah turun maksimum. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke berikutnya. Validasi RFID tadi di gerbang awal itu juga akan menurunkan bolar pengunci titik parkir slot 1.
Jadi ada bolardnya teman-teman di parkiran otomatis ini. Bolard itu kalau misalnya kalian masih bingung, itu ada di gambar sebelah sini. Itu semacam kayak tonjolan di jalan situ. Untuk mencegah adanya pemarkir yang nakal, yang mau mengambil padahal bukan jatahnya, seperti itu. Pengendara tinggal memarkir mobil seperti biasa, jadi langsung masuk aja parkir seperti biasa. Proximity sensor 2 mengidentifikasi ada tidaknya kendaraan di slot parkir untuk dikirim ke sistem. Jadi nanti ada proximity sensor juga di bagian atas atau bagian bawah, ya terserah. Itu untuk mengidentifikasi ada tidaknya mobil di situ. Ketika pengendara akan pergi dari tempat parkir, nah, jadi setelah mungkin kalian sudah makan, sudah berbelanja, sudah bersenang-senang, kan pasti bakal butuh pulang. Pulangnya dengan menggunakan mobil yang sama. Maka pembayaran dilakukan via aplikasi, karena otomatis kita berasumsi di sini pembayarannya cashless, tidak menggunakan uang tunai atau uang yang kertas ya, atau uang koin, tapi kita menggunakan cashless, uang digital. Proximity sensor 2 akan mengecek kekosongan tempat parkir dan mengirim data ke sistem, sehingga bolar kembali naik. Nah, jadi tadi proximity sensor tadi akan memberikan data kalau ini loh, slot parkirnya udah kosong. Oleh karena itu, slotnya bisa available lagi dan bolar dinaikkan agar menghindari tadi pemarkir yang nakal. Pengendara keluar dari area parkir dengan kecepatan yang sama 25 km per jam ya, kecuali kalian mau kabur, tapi kan sudah bayar, sama aja. Sensor long range RFID reader mengenali RFID tag pada dashboard dan kemudian divalidasi. Hal itu akan menggerakkan motor AC2. Jadi di sini sama persis seperti yang tadi, cuman motor AC-nya diganti. Sekarang 2 untuk menunjukkan kalau dia dipalang keluar, seperti itu. Nah, motor AC2 tadi akan akan mengangkat palangnya, palang keluar, dan dimaksimali oleh limit switch 3, sama kayak limit switch 1 tadi, di pintu masuk. Kemudian mobil keluar tanpa perlu menyerahkan karcis, sensor proximity 3 mengidentifikasi mobil telah keluar. Itu seperti proximity sensor di yang pertama. Motor AC akan menurunkan palang setelah proximity sensor mengidentifikasi, dan limit switch 4 akan menghalangi palang untuk tertutup secara berlebihan. Maksudnya sudah mencapai batas maksimal. Seperti itu. Jadi seperti hampir sama ya, antara yang masuk dan keluar. Tapi kita memberikan identifikasi yang atau nama-nama yang berbeda. AC2, limit switch 3, dan 4. Gitu ya. Lanjut. Nah, untuk kemudian setelah kita mempelajari sistem secara tertulis seperti tadi, kita sekarang melist input dan output dari sistem. Untuk apa? Ya biar lebih jelas aja. Jadi saya perkirakan ada 9 input, di mana terdiri dari RFID reader, kemudian ada limit switch, ada 4 jumlahnya ada 4, dan kemudian ada proximity sensor, jumlahnya ada 3. Diidentifikasi dengan angka-angka. Ya. Kemudian ada 6 output. Outputnya itu ada plus dan minus. Maksudnya apa? Jadi kita bisa lihat kalau ada slot plus dan slot minus. Maksudnya begini, kan kita ada kejadian slotnya itu ditempati atau slotnya itu sudah nggak available, maka kita bisa bilang kayak slotnya itu bertambah, slot plus. Dan ketika kita keluar dari tempat parkir dan kemudian tempat parkirnya sudah available kembali, maka bisa kita identifikasi sebagai slot minus. Ya maksudnya sudah nggak ada mobil, seperti itu. Itu sama kayak motor AC1 dan 2, itu mereka naik dan turun, jadi plus naik dan minus itu turun. Bolar juga sama, ada minus dan plus. Nah, kemudian kalian mungkin bertanya-tanya, ini relay itu apa? Jadi relay itu adalah semacam komponen yang untuk mengalirkan aliran listrik atau enggak, seperti itu. Jadi dia sebagai kayak semacam saklar mungkin gitu. Nah, jadi itu namanya relay, dan dia berfungsi sebagai kayak perealisasi dari sistem. Jadi relay itu kayak semacam perealisasi, dia yang akan mewujudkan output-nya itu dari input-input yang didapatkan, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut dari sistem, dari setelah di list, maka ini kita bisa menyusun sequence chart. Nah, ini mungkin kalian bingung ya tadi ya. Ini kita katanya pakai metode sequence chart, tapi sequence chart itu mana? Nah, ya ini sequence chart-nya. Jadi sequence chart itu kan merupakan diagram alir.
yang gimana jelasinnya? Jadi dari gambar ini bisa kalian lihat bahwa ada beberapa angka ya di atas bagian atas itu ya. Bukan ya, bagian atas itu ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di angka Romawi itu kayak semacam satuan waktu, teman-teman. Nah, ini kan sistem digital. Jadi kita pasti memakai semacam kayak clock gitu ya. Jadi itu untuk menunjukkan satuan waktu. Nah, saya akan coba jelaskan maksudnya bagaimana ini sequence chart-nya ini. Nah, kita bisa lihat dari yang AC1. AC1 itu pada waktu 2 dia itu akan naik. Dia akan naik, kemudian dia berhenti di waktu 3 atau dia konstan di atas gitu ya. Kemudian dia akan turun di waktu 4. Nah, itu melambangkan seperti palang, teman-teman. Kita bisa ibaratkan seperti palang. Palang itu akan naik, kemudian dia akan berhenti, menunggu, kemudian dia akan turun. Nah, semua itu, kejadian-kejadian itu akan dipicu oleh beberapa input yang tadi kita sudah bahas. Seperti kalian bisa lihat, ketika waktu 2 itu ada RFID read 1. Itu yang dibulati ya, ada dotnya. Nah, itu memicu motor AC untuk menaikkan dirinya. Seperti tadi ya, dia karena dibaca ada mobil, maka sekarang naik. Dia naik sampai terpicu dibatasi oleh limit 1. Dia akan berhenti menunggu. Dia menunggu, barulah setelah proximity sensor satunya terpicu, ada dotnya itu di waktu 4, maka dia akan turun sampai maksimum di limit kedua, limit switch kedua, seperti itu. Nah, dan kalian bisa lihat teman-teman, ketika tadi mobil masuk dan RFID read 1 itu mengidentifikasi ada mobil yang masuk, maka ada beberapa kejadian yang terjadi, yaitu motor AC1 terangkat, palangnya terangkat, kemudian bollartnya turun, jadi bollartnya turun, dan slotnya itu bertambah, slotnya naik. Maksudnya, jadi dia ada ketika RFID 1 itu sudah terpicu, maka ketiga itu berjalan di waktu yang sama, di time slot 2, seperti itu. Dan itu berlaku untuk seterusnya. Bisa kalian lihat dari wajah sendiri. Dan yang menarik teman-teman, ini sequence chart-nya saya gambar sendiri karena mencong-mencong ya. Kalau lurus berarti saya pakai program, tapi kalau mencong berarti saya tulis sendiri. Lucu juga ya. Oke. Nah, dari sequence chart yang tadi dan dari sequence chart yang tadi dan kemudian input output-nya dan dari sistem tadi itu bisa kita turunkan menjadi switching function atau persamaan switch gitu ya. Switching function. Di mana saya coba jelaskan Y1 atau relay 1 ya. Relay 1 itu dipicu, diset oleh RFID read 1 di plus dan di atau Y1 dirinya sendiri. Kemudian di bintang, di dan dengan limit 1. Nah, jadi maksudnya apa sih dalam kurung sama ada barnya itu? Dalam kurung itu menunjukkan komponen yang membuat relay 1 itu set atau terpicu. Jadi set RFID 1 dan I1. Dan kemudian akan di-reset oleh limit 1, oleh limit switch 1. Seperti itu. Itu cara membacanya. Nah, kenapa kok kita perlu menambahkan Y1? Ketika RFID 1 itu sudah berhenti membaca, atau maksudnya kan bacanya kan cuma sekali doang, nggak baca terus-terusan ke mobil yang sama ya, maka kan pemicu dari Y1 itu nggak ada. Maksudnya kayak sudah berhenti. Oleh karena itu, untuk memastikan Y1 itu terus naik, palangnya terus naik, maka kita harus menggunakan dirinya sendiri untuk memicu dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi agar tercipta sesuatu yang kontinu, yang nantinya akan ditahan oleh limit 1 pastinya setelah dia maksimum. Seperti itu, teman-teman. Oleh karena itu, kenapa kita menggunakan dirinya sendiri untuk mengset dirinya sendiri. Dan agak membingungkan, tapi seperti itu maksudnya. Dan itu juga berlaku buat yang lain. Untuk output-nya sendiri, itu sebenarnya juga sama, cuman saya menggunakan ini, relay sebagai
pemicunya karena sama ya. Lanjut, dari situ kita bisa dapatkan ladder diagram teman-teman. Jadi ladder diagram itu ilustrasi dari switching function, di mana bisa kalian lihat, jadi bentuknya itu hampir seperti rangkaian listrik. Dan ketika di set itu kita menggunakan simbol itu yang kayak semacam tanda mutlak seperti itu ya. Dan kalau reset itu kita menggunakan yang tanda mutlak dicoret seperti itu. Nah, kemudian outputnya sendiri ditunjukkan dari yang bulat-bulat, yang lingkaran-lingkaran itu ya, itu menunjukkan relay seperti itu. Jadi ladder diagramnya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, tapi kenyataannya teman-teman, itu jawaban yang tadi saya tuliskan ketika EAS. Mungkin ini juga ke Pak Eka, yang saya tuliskan di EAS. Tapi setelah saya menelaah lebih lanjut, ternyata sepertinya ada kekurangan, ada kekeliruan sedikit, dan akhirnya saya merubah sedikit sistem yang saya buat. Di mana switching function yang tadi sudah saya tulis, itu ternyata bisa digabungkan. Jadi kalau yang tadi itu terlalu banyak dan sepertinya tidak efisien. Oleh karena itu bisa kita gabungkan, di mana relay-nya kita singkirkan. Jadi gitu. Gunanya relay itu kan untuk merealisasikan output. Nah, di sini kita langsung pakai input dan output-nya langsung. Seperti itu. Jadi bisa dilihat ya, itu kan yang paling atas, AC1+, itu kan tadi awalnya relay 1 atau Y1, itu kan menggunakan RFID 1, ditambah Y1, dikali sama limit 1. Nah, sekarang kita langsung arahkan ke AC+. Jadi lebih efisien secara jumlah, seperti itu. Dan didapatkan ladder diagram yang juga jauh lebih efisien. Cuma lebih kelihatan lebih longgar kan ya, daripada yang tadi yang rempet-rempet gitu. Nah, bisa dilihat teman-teman, sama persis kayak tadi, cuma ini bedanya sedikit, ada perubahan sedikit-sedikit sesuai dengan switching function yang baru. Mungkin kalian bertanya sekarang, apa sih angka-angka 0 dan 01 dan 100 itu ya? Jadi PLC teman-teman, PLC itu ada input dan output-nya, ada slot input dan output-nya, yang mereka semua itu memiliki address atau alamat. Nah, alamat ini berfungsi agar memastikan input ini itu menghasilkan output itu, atau input yang ini menghasilkan output yang ini. Jadi biar jelas teman-teman, biar jelas. Dan address atau alamat ya, itu saya tuliskan di sistem biar lebih jelas. Dan karena ini sistem yang akan kita simulasikan teman-teman. Nah, lanjut. Nah, ini list yang baru teman-teman. Saya singkat tadi timer dan counternya dan komentarnya saya pangkas semuanya dan saya gantikan dengan alamat. Jadi lebih jelas input dan outputnya dan serta alamatnya yang saya gunakan. Sebagai berikut. Oke, jadi ini tampilan program yang saya gunakan. Maaf ini nggak ada foto saya lagi atau nggak ada wajah saya lagi karena beda settingan. Tapi yang penting suaranya bisa terdengar ya. Nah, ini program saya gunakan yaitu CX Programmer. Itu untuk menuliskan ladder diagram yang tadi juga sempat saya tunjukkan. Nah, jadi ini di sini kita tuangkan di sini ya ladder diagramnya. Sesimpel itu teman-teman. Setelah kita melihat ladder diagramnya, sekarang kita melihat simulasinya teman-teman. Jadi di program CX Designer, jadi ini semacam kayak program cabangnya dari programmer tadi, designer, itu kita menuangkan sistem dalam bentuk ilustrasi. Dan saya sudah bentuk ini seperti semacam simulasi parkiran simple ya teman-teman, cuma ada satu slot parkir, biar simple aja. Dan kemudian ini ada beberapa switch yang berfungsi sebagai input, dan ada beberapa lampu yang akan berfungsi sebagai output. Nah, ini saya simulasikan sendiri atau manual karena kita kan nggak pakai timer atau counter. Jadi kita nggak tahu sampai kapan input akan terpicu gitu loh. Kita nggak tahu kapan inputnya akan terpicu atau sensornya akan terpicu dan sebagainya. Jadi saya sebagai controller alami gitu ya, kontrol manusia. Begitu. Oke, mari coba kita langsung simulasikan saja.
Tadi kan kita coba reka ulang ya, reka ulang programnya, dan kita lihat teman-teman, RFID read 1 akan membaca adanya mobil yang masuk. Kita klik. Nah, RFID read 1 itu akan menaikkan palang AC1 plus, dan kemudian akan menurunkan bollard B-min, dan dia akan menambah slot. Maksudnya slot ini sudah terisi, atau slot ini bakal ada yang mengisi, seperti itu. Nah, dan kemudian ketika RFID 1 tidak membaca, kita lihat lampu-lampunya masih menyala. Itulah gunanya kita menggunakan dirinya sendiri untuk memicu pergerakannya sendiri. Tadi yang mungkin seperti dijelaskan di switching function. Kemudian AC1 ini akan naik, palangnya akan terus naik sampai menyentuh limit 1. Kemudian dia mati, palangnya sudah maksimal perangkatnya. Proximity 1 akan membaca kalau mobil sudah lewat, sudah masuk, dan menurunkan AC1. AC1 yang diturunkan akan turun sampai maksimum limit 2. Nah, akhirnya mati sudah, jadi pintu sudah tertutup dan mobilnya sudah masuk. Kemudian mobilnya akan parkir, kemudian akan bersenang-senang, mungkin orangnya berbelanja, orangnya makan, orangnya bermain, dan orangnya akan keluar. Orangnya keluar dari tempat parkir, jangan lupa bayar ya teman-teman ya, karena bayar parkir adalah penting. Lalu proximity 2 akan membaca kalau mobilnya sudah keluar, memicu B+ atau bollardnya naik, dan kemudian slotnya akan menunjukkan parkirannya available lagi atau slot minus, seperti itu. Mobil keluar dibaca oleh RFID 2. Palangnya naik, palang pintu keluar naik sampai menyentuh limit 3, dan kemudian proximity 3 yang membaca kalau ada mobil yang lewat sampai mobilnya sudah lewat, mobilnya sudah keluar, sehingga AC2-nya turun, palangnya turun, dan sampai menyentuh limit 4. Nah, siklus ini teman-teman akan berulang sampai ada mobil baru yang masuk ke tempat parkir. Jadi coba ya kita ulang sekali lagi ya. Di sini slotnya masih available dan bollardnya masih naik. Kemudian RFID 1-nya membaca lagi. Nah, membaca lagi sehingga slotnya bertambah dan kemudian B-nya turun dan AC1-nya naik menyentuh limit 1, proximity 1-nya membaca, limit 2-nya nyala juga, sudah sampai parkir, keluar, proximity 2-nya terpicu, RFID 2, limit 3, kemudian proximity 3, dan limit 4. Nah, jadi akan terulang terus, jadi siklus ini terulang setiap kali ada mobil yang masuk, teman-teman. Seperti itu simulasi sederhana dari saya untuk menunjukkan perkembangan dari atau proses dari sistem yang kita inginkan. Ya, sekian penjelasan dari saya dan juga simulasi singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan semoga menginspirasi. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, terima kasih.